Ya, puji Tuhan. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara pembahasan kita tentang menjadi pahlawan iman. Kita buka lebih dahulu dalam Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kita baca dalam Kolose 1, Kolose 3, 2 ayat ini. Jadi Filipi, ya, dua surat Filipi dan Kolose ini mendasari pembahasan kita. Kolose 3 ayat pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Yang perlu digarisbawahi adalah hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saya akan menjelaskan 2 surat ini ya. Filipi 1 tadi ayat 20 sampai dengan 21. Yang perlu digarisbawahi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saya akan jelaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi pahlawan iman. Dan ini goal kita Bapak Ibu Saudara, pahlawan iman. Sekali lagi ini pengajaran yang paling tinggi udah. Jadi menjadi pahlawan iman itu adalah pencapaian. Target setiap orang percaya. Memang target kita menjadi pahlawan. Nah, pahlawan itu hanya didapat ketika kita mati. Titik 2. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kepahlawanan ini hanya bisa diperoleh ketika kita mati. Tapi mati titik 2. Sebelum saya menjelaskan mati bagaimana, ayatnya dihilangin aja kalau bicara. Sebelum saya menjelaskan mati bagaimana supaya kita menjadi pahlawan iman, nah saya akan menjelaskan lebih dahulu pencapaian ini, apa yang dimaksud dengan pencapaian ini, target kita. Nah, kerinduan kita Bapak Ibu Saudara nanti ketika kita mati atau kita pulang ke rumah Bapa, kita ini bisa mempersembahkan
Kalau di sini ada tahta, ya, tahta Kristus dan tahta Allah. Kita ini datang di sini tersungkur, ya kira-kira beginilah. Kita ini mau memberi mahkota kepada Tuhan Yesus dan kepada Allah Bapa. Ini target orang Kristen. Bukan cuman masuk surga, tapi kerinduannya dia mau membalas kasih Allah atau kasih Kristus. Jadi kalau kita ini mau membalas kasih Kristus, tidak ada cara lain. Saudara harus mati nanti mempersembahkan mahkota. Mahkota itu diberikan kepada kita. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kebenaran. Saudara, mahkota ini didapat bukan dengan otomatis. Tidak semua orang Kristen mendapatkan mahkota. Dan mahkota ini bisa didapat ketika saudara mengerti tentang pahlawan iman. Karena saudara mau berjuang untuk mendapatkan status yaitu kepahlawanan. Sama seperti pejuang-pejuang, prajurit-prajurit yang mati di medan pertempuran, maka dia akan mendapat gelar pahlawan. Ini target dulu. Kalau saudara tidak memiliki target ini, maka kekristenan saudara akan mengalami yang namanya fluktuasi. Bukan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kekristenan saudara menjadi flat. Banyak orang Kristen flat. Kekristenannya begini. Saya tunjukkan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Ini kan titik nol, saudara. Banyak orang Kristen itu kekristenan yang flat, kekristenan datar itu fluktuasi begini, naik, turun. Ini kekristenan dia. Ini yang namanya Kristen duniawi, ya ini. Kristen duniawi. Karena kekristenannya didasarkan pada hal-hal dunia. Udah, imannya kepada hal dunia. Makanya kekristenannya naik turun, naik dia. Kemudian dia turun. Ya, bahkan bisa turun lagi, naik lagi dia, wah luar biasa ini. Tapi dia turun lagi pada flat, nol semua. Sebab fluktuasi ini saudara harus dibarengi dengan pengenalan. Akan Kristus dan Bapa. Orang Kristen yang tidak mengalami pengenalan, kekristenannya fluktuasinya begini, grafiknya begini. Dia pikir maju, nggak maju saudara. Dia flat terus. Flat ini pengenalan. Nah ini Kristen duniawi. Kelihatannya maju, pelayanannya maju. Tapi
pengenalannya nggak pernah maju, dia terus flat ini. Dia nggak punya pengertian, kebenaran. Harusnya kekristenan itu Bapak Ibu Saudara, dia mengalami fluktuasi yang naik. Makanya firman Tuhan berkata kamu tidak akan pernah turun tapi naik. Nah, grafik naik ini adalah karena pengenalan saudara. Kalau saudara semakin mengenal Tuhan, kamu mesti naik. Makanya orang jangan tertipu dengan pelayanan. Pelayanan naik belum tentu pengenalanmu naik, belum tentu. Pengenalan itu tergantung nanti dari respon saudara, dari sikap hidup saudara, bagaimana saudara menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dari pengenalan. Maka itu surat Hosea 4 ayat 6, Hosea 6 ya, ayat 4 atau 46. Itu penting sekali. Ya, Hosea 4 ayat 6 berarti. 4 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, penting sekali Bapak Ibu. Makanya keimaman dan pahlawan iman itu tingkat yang paling tinggi. Kalau di surat Petrus dikatakan bahwa hendaknya kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan imanmu dengan kebajikan. Ya. Dalam surat Petrus di sana dikatakan Petrus berapa? Tolong dibuka 2 Petrus berapa? Nah ini. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Dengan sungguh-sungguh menambahkan. Ya, itu naik saudara. Ini ngomong pengenalan loh saudara. Ya. Sehingga di ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan apa saudara? Berlimpah-limpah. Nah ini, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini yang penting. Makanya kenapa pengajaran pastor teaching seperti ini penting sekali. Bukan sekedar yang saya katakan hanya membahas Alkitab, ya di Google ada, baca saja dah, lihat aja di Google. Di YouTube ada pengajaran dasar-dasar. Tapi yang diajarkan bagaimana saudara bisa fight di luar. Saudara memiliki pengenalan akan Allah dan bisa saudara praktekkan, bukan teori Alkitab. Buat apa teori Alkitab? Mengerti tentang Matius lah, sejarahnya lah, Markus. Saudara, yang terpenting adalah bagaimana perang saudara di luar menghadapi tantangan itu. Karena pengenalan itu bukan hanya berbicara tentang sejarah, tapi bagaimana saudara mengerti cara kerja Allah dalam hidup saudara. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dengan sungguh-sungguh itu saudara. Ditambahkan iman itu kebajikan itu kebaikan. Kepada kebajikan apa saudara? Pengetahuan. Ini sungguh-sungguh loh saudara. Kepada pengetahuan. Itu penguasaan diri. Dan ini tidak pernah berhenti. Terus menerus saudara. Maka grafik saudara akan naik. Terus menerus. Pengetahuan tidak bisa lulus saudara. Tidak bisa selesai. Hanya 3 tahun, 7 tahun. Tidak bisa.
Karena pengenalan itu hubungan pribadi. Dari firman-firman yang saudara mengerti dan dia akan berproses dalam jiwa saudara. Dan saudara menemukan satu kebenaran-kebenaran yang baru yang saudara akan pakai untuk mencapai target, yaitu memberikan persembahan, yaitu mahkota. Ini pertandingan, perlombaan iman saudara. Nah, Tuhan ingin supaya saudara jangan sampai gagal. Jadi kekristenan itu bukan sekedar hanya berbicara surga saudara. Tapi kita punya goal target. Nah, saya ajarkan setiap saudara punya target, yaitu apa? Memberikan mahkota. Dengan apa aku membalas kasih Tuhan? Nah, sekarang dengan apa saudara? Dengan apa saudara mau balas? Makanya Rasul Paulus berkata, Kristus dimuliakan dalam matiku dan hidupku. Itu yang kurindukan. Ya, dalam Filipi 1 tadi ayat 20. Itu yang kurindukan. Bagaimana Kristus itu dimuliakan? Sebab yang sangat kurindukan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Sedia kala itu waktu Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berjuang terus saudara. Jadi grafiknya itu naik. Kita harus punya grafik. Saudara, di titik 0, saya dulu tahun 98, kita akan mengalami naik. Tapi orang bisa mengalami fluktuasi turun. Namun dia naik lagi. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Terus begini saudara. Karena kita masih menuju kepada kesempurnaan. Katakan amin. Yang ngerti tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tahun 98 saya di sini. Tahun 2023 saya di sini. Kalau ini ngomong dunia, saudara, di sini dunia, hidup saudara menjauh dari dunia, semakin menjauh. Tidak bisa saudara semakin kenal Tuhan, semakin dekat dengan dunia. Tidak bisa bersahabat lagi, tidak mungkin. Semakin jauh, semakin mau cepat mati. Semakin tidak doyan dunia. Semakin mau membiara saudara. Semakin saudara ingin hidup langsung di awan-awan. Makanya kalau orang Kristen semakin cinta dunia, dia Kristen duniawi. Dari mana Kristen duniawi? Karena dia tidak menambah-nambahkan imannya dengan kebajikan. Kebajikan dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah saudara. Dia belajar, dia mengejar. Bukan cuma pengetahuan saudara, tapi mengalami. Dengan sungguh-sungguh. Saya ini mendapatkan pengenalan akan Allah dan Kristus. Itu melalui firman yang saya baca, firman yang saya dengar, dan saya alami, saya kerjakan, dan itu membawa saya pada pengenalan-pengenalan secara pribadi, dan Tuhan tambahkan pengetahuan-pengetahuan ilahi yang namanya spiritual wisdom and revelation. Opo iku Pak? Itu selama hujan Rabu tidak dipakai dulu aja ya, Sabtu aja ya. Jadi saya umumkan WOTS, Rabu besok tidak ada, jadi Berliani tetap tugas. Jadi Rabu kita tidak spekulasi ya, karena nanti hujan wah kita kewalahan. Lebih baik Sabtu pasti aman ya. Puji Tuhan, Sabtu mau hujan kita tetap memuji Tuhan ya. Jadi Sabtu nanti kita akan di WOTS, tapi kalau Rabu ini tidak jadi karena spekulasi saya nggak mau ya. Nanti kalau sudah musim tidak hujan kita bebas. Oke.
kembali Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang saya alami itu firman yang dihidupi memunculkan yang namanya spiritual wisdom, itu artinya roh hikmat, dan revelation itu pewahyuan. Pewahyuan tidak bisa diambil saudara dari cuman sekolah Alkitab, tidak bisa ketemu. Nggak bisa. Karena firman Allah ini hanya bisa dimengerti dengan roh. Orang tidak boleh menafsirkan firman ini hanya dengan pengetahuan manusia, tapi harus dengan pimpinan roh. Sebab firman ini ditulis oleh roh. Dan itu ada ayatnya. Orang tidak boleh menafsirkan dengan kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara, firman ini memunculkan pewahyuan di mana pewahyuan itu bukan hanya dongeng atau mengenakkan telinga atau orang-orang yang membuat sesuatu yang aneh-aneh, tidak. Pewahyuan yang muncul dari pengalaman hidup dengan firman. Pewahyuan yang keluar dari pengalaman dengan firman, pewahyuan ini akan dapat menjadi berkat buat umat Tuhan, mendapatkan kekuatan, menjadi kesaksian. Dan itu pengajaran yang berdasarkan urapan dari Roh Kudus. Bukan aneh-aneh loh saudara ya. Artinya bukan berkanjang pada pewahyuan kemudian nanti bakalnya ada ini, nanti planet ini akan ini. Itu agak ngayal ya saudara ya. Itu maaf saudara, terkadang yang ngajar agak selindro. Jadi jiwanya agak terganggu itu. Itu bisa. Karena terlalu banyak belajar ya. Jadi seperti orang tahu ya, orang ngilmu ya, sampai akhirnya jalan-jalan di jalan itu loh, ngerti? Nah itu ada terjadi. Karena dia mainnya mau main roh tapi tidak didasari dengan kehidupan firman, aneh. Itu ada. Nah hati-hati saudara, ngajarnya aneh-aneh itu ilmu gatuk namanya. Pokoknya disesuaikan dari itu membuat orang tertarik saudara, tapi enggak ada ujungnya. Saudara tidak akan bisa pakai apa yang dia ajarkan sebagai senjata perangmu di depan, di dunia. Tidak bisa. Tapi pewahyuan dari roh hikmat dan wahyu, spiritual wisdom ini, revelation yang didasari oleh pengenalan akan Allah karena kehidupan firman. Firman itu saudara hidupi, Anda jalani, muncul pengajaran-pengajaran baru yang keluar. Yang didasarkan dari firman itu. Maka saudara akan menjadi kuat. Roh hikmat dan wahyu itu penting untuk mengenal. Karena tanpa roh hikmat dan wahyu saudara tidak bisa mengenal. Ada di surat Efesus itu. Tolong buka surat Efesus ya. Efesus berapa? Tolong buka. Efesus 1. Saudara saya tunjukkan dulu supaya saudara grafiknya begini ya. Dan nanti saya ajarkan tentang mati bagaimana mencapai. Target kita harus mendapat mahkota itu. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Ya, meminta kepada Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebetulnya begitu. Ya. Bukan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Yesus Kristus yang Allah, Bapa itu bukan. Jadi Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu apa saudara? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi mengenal Tuhan, mengenal Bapa dan Kristus bisa enggak hanya dengan pengetahuan? Tidak bisa. Makanya ada orang yang sampai punya gelar S2 tapi tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka pengajar-pengajar Kristologi di agama-agama lain.
Mereka punya gelar loh saudara, S2 tentang Kristologi. Tapi dia tidak terima Tuhan Yesus. Dan dia tidak mungkin bisa terima. Karena apa? Untuk menerima Tuhan Yesus, saudara harus menerima roh, hikmat, dan wahyu. Nah ini saudara harus mengerti bahwa kenapa ya saya bisa percaya Tuhan Yesus, orang lain kok tidak percaya. Bahkan kakak saudara saja tidak percaya. Karena apa? Dia tidak menerima roh, hikmat, dan wahyu. Dan roh, hikmat, dan wahyu adalah roh Kudus yang turun kepada saudara. Untuk mengenal dia dengan benar. 18. Dan supaya ia menjadikan apa saudara? Mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang hari Minggu saya sampaikan, bagaimana orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Tidak akan bisa kecuali oleh Roh Kudus. Itu yang tertulis di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 3 ya ayat 12 mungkin Krisna ya. Coba buka. 1 Korintus 3. Oh no, berarti 1 Korintus 10 ayat 3. 1 Korintus berapa ya? 10 atau yang tertulis tidak ada seorang pun yang berkata terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus. Oleh Roh Kudus berkata terkutuklah Yesus. Itu di 12 ya. 3 ya. Ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bisa mengerti sekarang? Kita tidak bisa memaksa orang. Maka itu rahasianya hanya doa. Doa yang membuat Roh Kudus turun atas orang itu, baru orang itu bisa buka mata hatinya terang, melek, percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan karena pinternya penginjilan kita. Gak ada artinya. Orang nginjili ikut Tuhan Yesus, nanti yang miskin jadi kaya. Kepingin dia ikut Tuhan Yesus. Dia mikir masa dari dulu hidup saya kere. Coba-cobalah percaya Tuhan Yesus. Setelah dia percaya Tuhan Yesus tetap kere. Mualaf pindah lagi. Ada Pak? Lah ada. Wong saya layani, terima, saya baptis kok. Dan sekarang dia mualaf kok saudara. Dan ketemu telepon saya. Dan telepon saya dia bilang, jangan membahas agama. Saya menghormati Bapak. Oke, aku juga menghormati kamu. Ya sudah, enggak usah bahas saya. Dia menikah secara agama lain. Dan dia tinggalkan. Yang melayani bukan saya. Saya diminta untuk membaptis, sudah percaya. Tapi saya bilang, oh kamu percayanya keliru. Karena dia pikir percaya Tuhan Yesus, ekonominya terangkat, begitu loh. Ya sangat baik dengan saya. Ya sampai hari ini tetap baik dan saya menghormati. Tapi saya tahu tidak ada seorang pun bisa percaya Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini menyatakan saudara harus mengerti. Kenapa Anda bisa percaya Tuhan Yesus? Ada Roh Allah di dalam hidup saudara. Berarti Roh Allah ini mewahyukan dan memberi hikmat buat saudara. Rasul Paulus berdoa supaya kamu menerima roh hikmat dan wahyu. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu mengejar untuk mengenal Allah melalui roh hikmat dan wahyu itu. Roh Kudus akan menyatakan kepada saudara semua. Ketika Bapak Ibu Saudara mau menambahkan iman dengan pengetahuan, dengan kebajikan, kebajikan dengan pengetahuan, pengetahuan dengan penguasaan diri dengan ketekunan, ketekunan dengan kesalehan, kesalehan dengan kasih. Loh,
ini bergerak terus, maka saudara akan mengalami satu grafik yang naik. Memang jiwa saudara akan berfluktuasi. Saya pun mengalami saudara. Tapi pengenalan akan Allah membuat kita terus naik. Habis khotbah gitu bang, tiba-tiba turun saya. Bisa terjadi karena kita masih punya jiwa. Bagaimana saudara bisa kita ngalami naik lagi? Roh Kudus akan mewahyukan, memberikan hikmat, pengertian. Supaya saudara mengalami grafik yang naik terus ini. Katakan amin. Sekali lagi, saya berharap setiap saudara tidak flat. Orang yang jatuh bangun dosa itu flat. Gak bisa, gak boleh. Anda gak akan dapat mahkota. Kekristenan yang flat tidak pernah mendapat mahkota. Dan kekristenan flat ini adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah menambahkan dalam dirinya pengenalan akan Allah. Pengetahuan firman tidak punya. Kalau pengetahuan firman saja kau tidak punya saudara, jangan mimpi engkau akan naik. Makanya penting sekali membaca Alkitab. Saya tanpa Alkitab saudara, saya tidak bisa menemukan sesuatu yang baru lagi. Tolong 1 Yohanes 2 ayat 20. Setelah itu saya tunjukkan bagaimana kematian menjadi pahlawan itu. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya. Kenapa? Ini bicara antikris. Kemarin saya sudah jelaskan dalam 1 Yohanes 2 ini, bahwa antikris sudah muncul. Sekarang sudah banyak antikris. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Jadi ngerti saudara. Saudara ini bisa percaya itu bukan karena saudara. Saya yakin ada orang yang berdoa. Amin. Sejak zaman rasul-rasul sampai terus muncullah gereja-gereja, jemaat-jemaat, dan mereka tetap berdoa, dan saudara adalah hasil doa sehingga roh hikmat dan wahyu turun sehingga saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara harus mengerti bahwa saudara telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, pengurapan ini yang membawa saudara akan terus naik nanti sampai kepada kekekalan, yaitu tahta Tuhan Yesus. Nah, ayat 27-nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya apa? Mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara memiliki grafik yang naik ini? Kalau saudara memiliki yang namanya pengenalan akan Allah yang dibantu oleh Roh Kudus, dan saudara mempraktekkan firman itu, maka saudara mendapatkan pengajaran dan hikmat Allah yang terus menerus baru. Saudara, bagaimana saya bisa mengajar hal seperti ini? Tidak bisa kalau saya peroleh hanya dengan mencari buku di perpustakaan rohani, saya kejar gitu, gak akan bisa. Paling-paling saya copy paste dari orang lain. Tapi yang dari dalam diri saya, pengurapan ini. Maka itu salah satu mata pelajaran tentang bagaimana berkhotbah, hal ini harus mengerti dosen-dosen teologi. Gak bisa cuman homiletika. Homiletika cara orang berkhotbah, caranya 1, 2, 3 udah gak bisa. Urapan itu turun ketika Anda mengalami pengenalan yang sudah kamu praktekkan, muncul keluar pengajaran yang dibagikan, itu urapannya kuat. Katakan amin. Kalau saudara tidak pernah mempraktekkan, kamu cuma dengar pengetahuan, kamu tidak dapat sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu sangat berharga di dalam hidup kita.
Karena itu yang mendorong kita nanti untuk kita siap untuk mati sebagai pahlawan. Nah, grafik kita harus naik begini. Kalau grafikmu flat, jangan mati. Jangan mati dulu. Jangan, saudara. Karena kamu mati dalam keadaan flat ini, hidupmu bukan Kristus. Kalau hidup Kristus, kamu dibawa kepada grafik yang naik. Karena pengenalan kita akan Tuhan selalu bertambah, selalu bertambah. Makanya dikatakan bahwa Roh Kudus, tolong tadi 27, itu mengajar saudara tentang segala sesuatu. Pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Meskipun saya tidak punya gelar sarjana teologia atau master teologia atau doktor, tidak masalah. Orang akan mendengar bahwa pengajarannya benar. Pengajaran benar bukan didasarkan pengetahuan Alkitab, tetapi pengetahuan Alkitab yang dipraktekkan dalam hidupnya sehingga dia menerima roh hikmat dan pewahyuan. Nah, ini yang penting saudara bisa mengerti ya. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, jadi hendaknya setiap saudara mengukur diri bahwa setiap saudara harus mengalami peningkatan. Tahun berapa saudara dibaptis? Hari ini apakah grafikmu naik? Nah, grafik naik itu harus dibarengi dengan pengenalan, yaitu pengetahuan tentang firman Allah dan dipraktekkan dalam hidup saudara. Tanpa pengetahuan Alkitab, saudara tidak akan pernah bisa menerima ya pengenalan lebih lagi. Tidak bisa. Saudara harus baca dulu, Anda ngerti, Anda praktekkan. Di dalam praktek itu muncullah pengenalan-pengenalan yang baru. Roh hikmat dan wahyu. Nah, sekarang kembali Bapak Ibu Saudara. Ingat, ini target kita. Saya ajak setiap saudara imam-imam yang di kota Malang maupun di luar kota. Ini goal kita. Saya ingin mati nanti seperti Rasul Paulus yang kurindukan. Hidupku dan matiku memuliakan Tuhan Yesus, artinya bagaimana membalas kasihnya. Kalau saya tanya pasti saudara angkat tangan, saya mau membalas kasih Tuhan. Siapa yang mau membalas? Pasti angkat tangan. Caranya gimana? Apakah dengan hidup di dunia ini saja, tanpa saudara mengerti bahwa nanti saudara harus merebut mendapatkan mahkota itu? Orang yang mendapat mahkota kehidupan saudara, orang-orang ini tahan terhadap pencobaan, masalah, itu dapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nanti belajar, dulu pernah saya bahas tentang mahkota. Anda mengejar dapat mahkota. Untuk apa mengejar mahkota? Kalau orang dunia bilang pahala, kejar pahala. Untuk apa? Kasih dong sama Tuhan Yesus. Jadi kita ini nanti mati bawa hadiah gitu loh, katakan amin. Bawa bondo gitu loh, katakan amin. Gimana caranya bawa bondo itu? Anda digembalakan, makanya saya ajar terus. Kita sama-sama. Karena apa saudara? Karena persekutuan kita dengan Tuhan. Tolong buka 1 Korintus 15 ayat 50. Berapa itu? 57, 58, 59. Coba, persekutuan dengan Tuhan. Makanya ayat tadi surat Filipi dan Kolose itu kunci. Dua ayat ini kunci Anda mendapat pahlawan. Kuncinya ada dalam Tuhan. Hidupmu tersembunyi dalam Tuhan dan di bagimu hidup adalah Kristus. 1 Korintus 15 ayat 58 mungkin, 57. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan apa? Giatlah. Makanya Rasul Petrus tadi berkata bahwa kalau kamu mengalami berlimpah-limpah tadi, pengenalan akan Tuhan, ketekunan,
kerajinan, kesalehan, penguasaan diri, kebaikan muter terus itu dalam hidup saudara, maka kamu akan dibuat berhasil dan giat dalam pengenalanmu akan Allah. Saudara menjadi orang yang haus. Saudara menjadi orang yang lapar akan Tuhan. Rindu bersekutu. Next, yang tadi 1 Korintus 15. Dan giatlah selalu dalam apa saudara? Pekerjaan Tuhan. Jadi grafik kita tadi naik, tidak mungkin orang itu giat dalam pekerjaan duniawi. Tidak mungkin. Dia bisa atur pekerjaan duniawi. Orang yang pinter adalah pekerjaan duniawi akan mensupport dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu hebat itu. Nah kalau saat ini saudara masih belum, berdoalah, minta Tuhan supaya pekerjaanmu support engkau untuk pekerjaan Tuhan. Wah itu begini. Pekerjaanmu ini makanya kenapa kita perlu ini orang-orang marketing passive income punya. Wah itu hebat itu yang punya passive income itu. Kalau enggak punya gimana? Ya pakai dong pekerjaanmu, entah kamu mau jual jamu lah, kamu mau jual pohong lah, kamu mau jual jagung bakar lah. Pekerjaanmu support kamu dalam pelayanan. Di mana kamu digembalakan? Katakan amin. Itu hidupmu bahagia. Pekerjaanmu diberkati sama Tuhan. Kamu mesti semangat kerjanya. Karena kamu kerja dengan tujuan memberikan mahkota kepada Tuhan Yesus. Pekerjaanmu mulia. Pekerjaanmu mulia loh saudara. Tuhan tuh bangga dengan pekerjaan saudara. Tapi kalau pekerjaan menyiksa saudara, marah Tuhan seperti marah dengan Firaun. Diutusnya Musa, bebaskan anak-anakku ini. Kan gitu. Nah berdoalah. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Makanya Kolose 1 tadi, Kolose 3, yang di ayat berapa? Ayat 2, coba. Nah ayat 3-nya. Sebab kamu telah mati. Loh kita kan sudah mati tau sebetulnya. Tapi kamu hidup, hidupmu tersembunyi bersama dengan siapa? Kristus. Jadi saudara ada dalam ruangan tersembunyi bersama Kristus. Kehidupan yang baru bersama Kristus. Jadi hidupmu Kristus. Katakan amin. Nah di dalam Allah Bapa. Jadi hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah Bapa. Hidup dan matimu bersama Kristus. Nah itu yang terjadi dalam 1 Korintus 15 tadi. Tolong. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya saudara menghasilkan. Selagi kita hidup, makanya lagu yang hidup ini adalah kesempatan. Itu bagus itu yang nyiptakan. Loh kamu itu masih dikasih hidup. Loh kalau mati kamu bawa apa gitu loh, pertanyaannya gitu loh. Kan gampang tau sebetulnya mikirnya. Tidak sesederhana itu sebetulnya. Nah kalau saudara tidak pernah dibawa untuk memperoleh sesuatu yang saudara bawa kepada Kristus, ya kekristenanmu kosong, tanpa tujuan. Pengennya ya cuman ya udah masuk surga. Loh kalau cuman masuk surga, udah nggak usah ke gereja, percaya Tuhan Yesus ya. Lihat YouTube saja, nggak apa-apa. Yang penting dengan Tuhan, sudah selesai. Masuk kok saudara. Tapi kamu nggak pernah punya nilai di hadapan Tuhan. Makanya dalam surat Mazmur, tolong buka Mazmur. Mazmur berapa yang Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Surat Wahyu kita sudah belajar, berbahagialah orang mati dalam Tuhan.
sejak saat ini karena dia berhenti dari jerih lelahnya. Lo jerih lelah apa? Kalau jerih lelahmu hanya kamu ngurusi pekerjaan sampai mati, udahlah saudara, rugilah. Anda tidak akan jadi pahlawan. Tidak bisa. Kenapa sangat berharga kematian orang dikasih Tuhan? Karena hidupnya di dalam Tuhan. Orang dikasihnya. Jadi pegang ini kuncinya. Kalau saudara sudah punya kunci targetnya ini, Tuhan, aku mau mati bawa mahkota. Aku gak mau mati dengan tangan hampa. Itu yang saya dapat di ayat firman Tuhan yang berkata, tidak boleh seorang datang ke bait Allah dengan tangan hampa. Yang saya tangkap sesungguhnya nanti di hadapan Allah itu, setiap orang percaya mari bawa. Jadi kalau saudara sekarang tanya nih, kenapa ya Pak Feby sejak 98 sampai hari ini kok enggak pernah kendor, kok terus on fire naik? Ya ini rahasianya. Saya enggak tahu apakah orang lain, hamba Tuhan lain punya rahasia ini, saya enggak tahu. Tapi saya pribadi, saya punya rahasia ini, saya kasih saudara. Saya tutup saudara, enggak saya kasih saudara. Tapi karena saya mendapat dari Roh Kudus, maka saya juga harus memberikan kepada saudara. Karena itu rahasianya cuma satu itu aja. Gampang toh. Kalau saudara punya target sama seperti saya, kau nggak akan pernah kendor, mundur, bahkan engkau rela berkorban bagi Tuhan, memberikan nyawa, memberikan hidup, ngejar saudara. Jadi bisa mengerti sekarang? Sakit-sakit saya tetap melayani, ngerti sekarang? Ini sakit loh saudara. Tadi saya enggak tahan, saya harus mandi keramas. Karena 2 hari enggak mandi keramas. Ya, sakit loh saya. Bisa ngerti sekarang? Apa yang mendorong saya? Prinsip saya cuma satu kok. Kalau saya sudah rebah, enggak bisa bangun, saya enggak akan naik pelayanan. Rabu besok saya sudah siap. Saya siap saudara. Tapi hujan itu yang membuat kita janganlah nanti konslet semua. Ya, sehingga WOTS hanya Sabtu selama musim hujan. Nah, musim hujannya sampai kapan? Enggak tahu. Pokoknya Sabtu paling safe. Haleluya. Ya, tapi kalau Sabtu sampai enggak datang, ya, ajak makan pangsit mie. Tak suruh bayari saudara. Sudah nyuruh saya ya. Haleluya. Ngerti sekarang? Ngerti sekarang? Kenapa saudara harus berjuang? Sampai mati bahkan. Rela meninggalkan rumah. Bahkan pelayanan ke daerah. Karena ini. Dan Tuhan akan memperhitungkan saudara. Makanya jerih lelahmu. Persekutuan dengan Tuhan. Yang 1 Korintus 15 Krishna tadi. Persekutuan dengan Tuhan itu kan di garis bawah ini. Persekutuan dengan Tuhan. Terus tadi di Filipi. Hidup dan matiku adalah Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus. Loh, hidup bagiku Kristus. Kalau nggak pernah persekutuan dengan Tuhan, bagaimana mungkin? Ibadah nggak pernah, pengajaran nggak pernah, pelayanan nggak pernah. Sama sekali tidak pernah mengambil bagian dalam Kristus. Bagaimana mungkin? Hidupku adalah Kristus. Sedangkan 1 Yohanes 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, jika kamu mengenal Dia, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Loh, Kristus hidup itu bagaimana? 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara tahu Kristus hidup? Tuhan Yesus hidupnya apa? Lihat, melayani Tuhan. Titik. Jadi kalau ada orang hidupnya melayani Tuhan, jangan dimarahi dong. Tuhan Yesus melayani Bapaknya. Tuhan Yesus tidak melayani dunia.
Aku tidak datang kepada dunia. Dan aku berdoa bukan untuk dunia. Tapi aku berdoa untuk orang-orang yang kau berikan kepadaku ya Bapa. Lindungi mereka dari yang jahat. Oh jadi kalau gitu mulai besok kita semua berhenti kerja melayani total. Bukan begitu. Hidupmu melayani. Makanya kerjaan harus mensupport kamu untuk melayani. Katakan amin. Lo kan hidupmu melayani. Itu hidup Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup kita ini ya tidak ada yang lain melayani Tuhan. Melayani Tuhan di mana? Di gereja, titik dong. Bersama saya, melayani dong. Ayo. Pekerjaan kita atur dong. Loh tapi kan pekerjaan saya Pak 24 jam ya Pak. Loh ya atur sendiri. Gampang biarin 24 jam. Bayar orang toh. Biar itu jadi mesin uang. Supaya kamu bisa melayani Tuhan dengan kelimpahanmu. Katakan amin. Itu targetnya. Itu targetnya. Lah kalau Tuhan dengar dari surga doa saudara kayak gini pasti dikabulkan. Karena hidup kita Kristus. Jadi tidak ada hidupnya orang Kristen itu dipanggil jadi duniawi. Artis lah, politikus lah. Jadi profesi apapun. Bukan. Kamu enggak pernah. Enggak ada panggilan marketplace. Enggak ada saya bilang. Enggak ada. Panggilan cuma satu. Hidup seperti Kristus. Titik. Melayani. Melayani Tuhan di gereja. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu yang membuat saudara akan mati. Ya. Itu dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan karena Tuhan. Baru kamu boleh mati jadi pahlawan. Kalau kamu nggak dalam Tuhan Yesus, ya udahlah jangan mati dulu lah, bertobat dulu aja lah. Jangan nanti itu mati konyol kamu. Karena kamu tidak akan dapat tempat. Nah bagaimana sekarang kita mati dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara? Saya tunjukkan. Karena mati dalam Tuhan, oleh Tuhan dan karena Tuhan. Beda. Saudara kalau mati dalam Tuhan itu, ya ini saya tunjukkan ya. Salah satunya ini. Yang saudara harus mengerti tadi saya ajarkan ya, itu mati dalam Tuhan. Jadi simpelnya dalam Tuhan. Ya, mati dalam Tuhan itu satu, saudara sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau gampangnya orang Kristen itu dah. Tapi jangan berhenti dulu, jangan berhenti. Dalam Tuhan Yesus berarti saudara adalah seorang pengikut Kristus. Saudara ngerti Kristus? Kristus adalah orang yang diutus oleh Allah. Berarti saudara adalah orang yang melayani Tuhan. Di mana melayani Tuhan? Di gereja. Tidak ada orang di pekerjaan dia bilang, Pak saya di kerjaan, saya ini melayani Tuhan. Ya sudah tak tutup aja gereja. Nanti minggu kita di kerjaan aja ibadah ya. Tidak usah ibadah, karena kerja adalah ibadah. Kan gitu. Ya sudah, tidak usah. Apakah itu? Tidak, melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi orang yang dalam Tuhan pengikut Kristus, jelas pengikut Kristus, orang Kristen. Itu sudah nomor satu. Tapi tidak cukup. Apakah kamu orang Kristen betul? Melayani Tuhan.
Maka melayani Tuhan itu apa? Satu, ibadah. Nah, nomor satu ini saudara, tidak bisa tidak. Makanya saya ajarkan saudara datang ke tempat ini, kamu bukan duduk diam dan dengar nyanyian sama dengar khotbah, tidak. Saudara datang untuk melayani. Karena apa? Saudara imam. Saudara adalah imam. Imam itu adalah pendoa. Makanya kalau saudara sudah punya ini sama saya, tak jamin saudara. Pasti kamu mati pahlawan. Tidak usah takut. Ini mati kan dalam Tuhan. Sengsara, penderitaan, kesesakan, apapun, sakit penyakit. Asal Anda dalam Tuhan, tidak usah takut. Dijamin pasti kamu bawa mahkota, yang pasti kamu dapat mahkota, kehidupan pasti punya. Karena hidupmu Kristus. Kamu bawa mahkota ke Tuhan Yesus, amin. Itu yang membuat saudara kuat. Ini saudara. Melayani artinya Anda punya ibadah, punya doa. Berdirilah sebagai pendoa, sebagai imam. Pendoa saudara tahu ya, wajiban saudara berdoa syafaat. Bagi saudara yang bisa bangun pagi seperti saya, itu levelnya udah tinggi. Tapi ada level rendah masih, aduh angel Pak. Ya saya dulu juga begitu, tapi saya sudah lulus. Makanya saya berharap orang-orang yang sudah umur 30 tahun ke atas sudah berusahalah, Anda wajib sudah bisa doa pagi. Puji Tuhan saya masih di bawah 30 Pak. Tapi saya lihat anak-anak muda itu sudah ada yang doa pagi. Itu luar biasa, roh Tuhan kuat itu. Itu harus dipelihara terus. Anda umur 40 masih belum doa pagi. Bertobatlah saudara. Temenan ya saudara. Anda umur 50 masih belum seperti saya doa pagi rajin. Udahlah saudara. Sarungan aja di rumah, beres. Kebacut saudara. Anda umur 60, Anda masih tidak bisa bangun pagi. Anda lebih baik innalillahi. Anda umur 70, Anda masih sulit bangun pagi. Saya doakan segera pulang ke rumah Bapa. Daripada nyumpek-nyumpeki aku ini. Saudara umur 30 saya ketemu Tuhan. Keimaman itu umur 30. Tuhan Yesus baru melayani itu umur 30. Karena keimaman itu muncul 30. Takaran umur 30 orang harus sudah level rohaninya naik. Makanya tidak bisa Anda mendiamkan diri Anda umur 50. Anda doa pagi tidak bisa dan Anda masih tertawa. Anda lebih baik pulang ke rumah Bapa saja lah. Saya doakan ya. Tidak bisa saudara. Kalau kamu punya roh. Tidak bisa begitu. Tidak ada saudara. Tidak ada. Apalagi umur 60, 70. 70 masih bangunnya itu jam 9 pagi itu. Waduh. Nyumpek-nyumpek dunia ya saudara. Biasanya orang umur tambah tua, tambah tidak bisa tidur. Tidurnya 2-3 jam ya. Jam 2 udah bangun ya toh. Jam 3 udah bangun. Ayo toh. Kan saya sudah jelaskan Simeon dan Hana. Hana itu janda ya, tapi hidupnya hanya doa. Simeon ya gitu, umur 80 lebih. Katakan amin. Ya, ojo guyang-guyu. Sungguh loh. Saya umur 30 itu saya sudah berjuang dan saya sampai hari ini doa pagi loh saudara. Bisa. Haleluya. Kalau jatah saya, karena saya ngambil 4:30, jatah saya harus jam 3. Oh saya jam 3, siap. Malu loh saya malu loh saudara. Saya malu. Kalau saya umur 50-60, jam 3 saya tidak siap. Tidak bisa. Ada apa denganmu? Pasti kamu dugem senengannya. Loh dugemnya dugem lain. Bukan dugem yang diskotik sekarang, melekan, catur, ngopi, ngafe, enggak dosa, tapi
Kedaginganmu tinggi, udah tua, udah tuwek. Wis tuwek kedagingan itu gila nih saudara. Haleluya. Masih bersama saya enggak nih? Itu umur berapa? Belum 30 ya? Saya tak ampuni kok ya. Ngerti saudara? Ini enggak main-main. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu membangun ini ya. Keimaman doa, terus firman. Harus kuat firman saudara. Oh itu bagiannya Pak Febi. Oh, Pak Febi kan khotbah. Loh, apa saudara nunggu khotbah? Loh, firman yang hidup itu Tuhan Yesus hidup, itu firman itu yang mengajar saudara. Makanya firman Tuhan berkata dari sudut umur kamu harusnya sudah mengajar tapi kamu diajar terus. Kenapa? Lah enggak pernah ngerti firman. Ditanya tentang kamu tahu enggak Titus? Titus apa Pak? Titus yang jual permen. Loh kok Titus jual permen? Ya Tuhan. Ojo mati sih pokoknya. Jadi saya nanti kalau doakan orang di rumah sakit, ya mau mati mesti tak tanyai. Titus tahu enggak? Lek Titus enggak tahu tak doano hidup. Kasihan loh kalau mati. Bagaimana orang Kristen tidak tahu surat Titus, Filemon, tidak tahu. Bagaimana mungkin? Dan dia rela mau mati ini. Matinya ketakutan loh saudara. Ketakutan loh orang ini. Kita tidak bisa nipu diri kita. Ini ruang dibuka masih. Ruang kesempatan itu masih belum ditutup loh sama Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara, Alkitabmu sampai hari ini belum pernah baca dan tidak pernah membaca, jangan mati loh saudara. Ini masih dibuka loh kesempatan. Katakan amin. Cepat ambil, bangun sampai kamu di dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan baru menghasilkan pahlawan. Mati di luar Tuhan binasa. Makanya orang yang ke gereja setahun sekali, 3 bulan sekali, yaitu kalau kepaksa, ya sudah daripada diomeli sama Pak Febi, dicari-cari, diabsen lagi, datang, kemudian di belakang hanya diem, HP-an, WA-an. Udahlah jangan mati pahlawan dulu lah. Saya doakan Anda tetap cepat hidup lah. Kalau kita terangkat kamu enggak usah mati dulu, kamu tetap tinggal di dunia, kita yang terangkat. Haleluya. Mau? Enggak apa-apa, kamu yang di bawah dulu aja. Kita yang terangkat, karena kita siap dong menyambut Tuhan Yesus. Kesiapan menyambut Tuhan Yesus dengan apa? Mau tahu? Mau tahu? Tolong buka. 2 Timotius 4 ayat 7. Mau tahu nih menyambut Tuhan Yesus gimana caranya? Ini loh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini yang ngomong siapa? Rasul Paulus. Lah hidupmu harus sama seperti Rasul Paulus dong. 8. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran. Nah ini syaratnya dulu dong. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Pada harinya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, kita menerima mahkota dari Tuhan, tapi ini menjadi persembahan. Tuhan Yesus tahu, berharga orang ini mati. Makanya saudara akan memimpin bangsa-bangsa. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada apa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi orang yang merindukan kedatangannya, ya dia hidupnya kayak Paulus dong. Dan mungkin Anda rindu kedatangannya, Anda duduk di toko aja, diem di perusahaan saudara, di bank. Anda sebagai karyawan bank, mau direktur lah, mau apapun, politikus di gedung DPR. Anda nunggu Tuhan Yesus di sana. Gak kira terangkat, saya bilang. Gak akan. Hati-hati saudara. Artis-artis itu. Lihat, rindu gak kedatangannya? Bagaimana rindu? Wong kerinduannya hanya supaya mendapat ketenaran kok. Miss Universe, Putri Indonesia, apapun. Pernah mikir gak waktu lomba itu, dia mikir kerinduan kedatangan enggak?
Coba tahu saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, kami ini masih hidup di dunia tapi tidak memakai cara-cara dunia. Ya, dalam Tuhan. Menjadi pengikut Kristus, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa? Ibadah, menjadi pendoa. Imam, secara pribadi semua loh ini saudara. Dan penuh dengan firman. Terlibat dalam penjangkauan jiwa. Misi Allah. Amanat aku. Saudara pikir ini bisa dilakukan hanya orang seperti saya atau full timer. Saya beritahu saudara. Seorang pengusaha, dia punya kekayaan luar biasa. Tapi hidupnya seperti ini, ada. Dia mendukung semua kegerakan yang sifatnya nasional, internasional. Dia lakukan ibadah sebulan sekali di perusahaannya. Semua hasil usahanya 10% dipakai pekerjaan Tuhan. Dan mereka berdoa, bahkan punya ruang doa syafaat setiap hari. Ini perusahaan dalam Tuhan. Saudara pikir hanya orang-orang yang tidak bekerja yang bisa? Tidak. Di Jakarta yang dampingi saya itu orang-orang yang sudah begini saudara. Jadi saudara jangan pikir, oh ya yang melayani gini orang-orang yang sudah nganggur. Saudara, Tuhan punya businessman, businesswoman. Cinta Tuhan. Saudara, ada salah satu perusahaan kosmetik besar di Indonesia. Dan yang punya ini salah satu daripada jemaat di sebuah gereja. Peduli akan jiwa. Setiap bulan minimal 1 M dia taruh. Tuhan itu punya bendaharanya. Tapi bukan orang yang titip duit sama doa. Masih bersama saya? Tapi mereka yang terlibat langsung. Meskipun mereka pengusaha besar, tapi mereka turun untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pekerjaan semakin diberkati Tuhan. Pekerjaan Tuhan semakin berjalan. Itu luar biasa. Saya berdoa saudara. Di tempat ini muncullah orang-orang yang mau mati dalam Tuhan. Kita doa. Kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran-Mu supaya kami mengerti bagaimana kami mencapai menjadi pahlawan iman. Dan itu target kami. Kami kejar Tuhan. Dan kami percaya persoalan kehidupan apapun di dalam dunia ini, asal kami persekutuan dengan Tuhan semakin kuat dalam hidup kami pribadi bersama-sama di dalam gereja penggembalaan, kami tidak pernah khawatir dan takut. Justru kematian adalah keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa memberkati setiap umat-Mu semua, murid-murid-Mu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, pulanglah, terimalah pengurapan Allah hikmat dan wahyu. Pengertian, pengenalan akan Bapa dan Kristus turun atas saudara. Semakin hari semakin naik grafikmu, pertumbuhan rohanimu, imanmu semakin naik. Tidak pernah turun dan dipakai sebagai alat kerajaan Allah. Pulanglah, terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.